Sejak saat itu Amelia jadi pendiam, dia sering melamun, hatinya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dadanya sesak. Apakah yang dikatakan ibunya akan terjadi pada dirinya? Akankah Smith mencampakkannya setelah dia puas? Atau kemungkinan terburuknya adalah dia hamil sedangkan Smith menikah dengan tunangannya? Segera dia menepis prasangka, apapun yang terjadi dia harus sanggup dengan konsekuensinya, dia harus siap dengan apapun yang terjadi nanti. Tapi mana ada pria yang mau menikah dengannya jika tahu dia tak lagi perawan? Sayang, lamunannya buyar saat mendengar panggilan dari suara yang sangat familiar. Suara yang lembut saat memanggilnya, tapi berubah dingin dan datar jika pada orang lain. Iya tuan, kenapa? Tanya Amelia, gadis itu bergelung dalam selimut, bersiap untuk tidur. Kamu punya masalah, aku perhatikan. Kamu sering melamun, katakan, apa yang menjadi bebanmu sayang? Amelia bungkam, dia tak mungkin mengatakannya pada pria yang sedang jadi topik dari konflik batinnya kan? Tidak tuan, hanya saja saya ragu untuk pulang ke kota. Kenapa? Tanya Smith. Tuan, ya sayang, ada apa? Pria itu ikut berbaring dan memeluk tubuh Amelia dari belakang. Sampai kapan hubungan kita akan berjalan seperti ini? Tanya Amelia pelan, dia takut kalau pertanyaannya memancing kemarahan pria di belakangnya. Sampai urusanku dengan Marisa selesai, setelah itu kita akan meresmikan hubungan kita. Maksud tuan? Tanya Amelia, dia berbalik dan menatap wajah tampan pria itu. Aku ingin mempertahankan dirimu dan melepaskan Marisa, jawab Smith, membuat Amelia membulatkan kedua matanya. Dia kira dia yang akan dilepaskan, tapi jawaban tak terduga dari pria itu sangat membuatnya bahagia. Tunggulah sebentar lagi sayang, aku akan segera menyelesaikan semuanya, aku berjanji. Sebaiknya jangan dulu berjanji tuan, wanita itu butuh kepastian bukan hanya sekedar perkataan yang membuatnya berharap, ucap Amelia. Baiklah. Setelah kita pulang ke kota aku akan segera melakukan janjiku. Sudah malam, jadi tidurlah, jangan terlalu banyak pikiran. Kamu hanya perlu percaya padaku. Smith merengkuh tubuh mungil Amelia ke dalam pelukannya, meletakkan kepala di dada bidangnya. Sesekali mengusap kepala gadisnya dengan lembut. Amelia mengangguk di dalam dekapan hangat nan nyaman pria tampan itu. Meski hatinya belum yakin tapi dia akan berusaha mempercayai ucapan Smith yang mengatakan, kalau dia hanya perlu percaya padanya. Pagi harinya, Amelia bangun lebih dulu dan menatap sejenak wajah tampan pria yang berhasil membuatnya nyaman. Apakah Amelia mencintai pria itu? Sepertinya iya, atau tidak. Mungkin hanya sekedar perasaan nyaman saja. Selamat pagi sayang, ucap Smith dengan suara serak khas bangun tidurnya. Selamat pagi kembali tuan muda, jawab Amelia dengan senyum manis yang tersungging di kedua sudut bibirnya. Aku kekasihmu di sini. Bukan tuan mudamu. Smith bangkit dari rebahannya dan berpindah ke paha Amelia. Aku merindukan, ucap Smith pelan, tangannya mulai nakal. Nanti setelah pulang ke kota aku akan memberikan pelayanan yang terbaik, bisik Amelia sensual, membuat senjatanya yang sudah lama hibernasi itu kembali bangkit, tegak dan menantang. Hanya dengan bisikan begini saja, kau bangun junior, memang hanya Amelia yang bisa melakukannya, batinnya, memang benar hanya dengan bisikan saja senjata tempurnya menegang, berdiri tegak. Baiklah, ayo bangun, segera mandi, katanya mau ikut ke kebun ngambil singkong. Bagaimana dengan memancingnya? Tanya Smith, gak jadi, kata bapak air sungainya nyusut jadi gak mungkin ada ikan. Nanti aja mandinya, setelah dari kebun, tolak Smith, padahal dia malas mandi karena dingin dan tak bisa bermesraan dengan bebas bersama gadisnya, seperti di apartemennya. Smith berjalan bergandengan tangan bersama Amelia, mereka pergi ke kebun singkong mencabut beberapa pohon untuk dibuat keripik pesanan Smith, karena besok mereka akan pulang ke kota. Ayang, banyak nyamuk, keluh Smith, tangannya sibuk menepuki nyamuk yang beterbangan dan sesekali menciumi tangan mulus Smith. Nyamuk bilai, kapan lagi bisa gigit cogan ya kan? Nih pakai ini, ucap Amelia menyodorkan minyak telon bayi. Karena tak tahan, Smith pun mengoleskan minyak telonnya ke tangan dan ke wajahnya. Ayang perih, lo kok di mata juga diolesi minyak telon sih? Ya jelas perih dong, ucap Amelia, dia meniup-niup mata Smith yang memerah. Ya mana aku tahu kalau ini kena mata bisa perih, ucap Smith manja, membuat Amelia gemas dan mencubit pipi pria itu hingga memerah. Udah, ayo cabut tuh pohon ketelanya, biar cepet pulang, aku cemburu kamu dikerubutin nyamuk. Setelah drama di kebun,
Akhirnya mereka pulang dengan menjinjing tas berisi singkong yang baru diambil itu. Bayar pajak, ucap seseorang dengan rambut gondrong dan wajah menakutkan. Wajahnya dipenuhi brewok dan tato yang bertebaran di tubuhnya. Saya baru aja ngambil Pak. Kemarin kan udah bayar, jawab Ibu Rara pelan. Terlihat dia sangat takut dengan pria yang terlihat seperti preman kampung itu. Bayar lagi, gak usah banyak alasan, kan punya menantu kaya. Jangan berteriak di hadapan orang tua, gak sopan, ucap Smith. Lo siapa hah? Lo cuma tamu yang numpang di sini, lo gak ada hak buat ngatur-ngatur gua, asal perlu lo tahu. Gue Batak preman yang paling ditakuti di kampung ini. Bangga pria yang bernama Batak itu. Bodoh amat, saya gak nanya. Saya cuma merasa kelakuan Anda ini salah. Sialan, kau orang pertama yang berani mengatekku sialan, ucap Smith datar, dengan nada suara rendah yang terdengar menakutkan. Pria itu maju dan hendak melayangkan tinju ke wajah Smith. Dengan sigap Smith menghalau tangan itu dan memelintirnya ke belakang dengan kuat, membuat pria itu meringis kesakitan. Bersikaplah lebih sopan pada orang tua, jangan bersikap seenaknya. Cuy, terserah gue, emangnya siapa lo hah? Smith geram dan memperkuat cengkeramannya. Iye gue kagak bakal kayak gini lagi, gue tobat dah. Sekali lagi Anda berlaku seperti ini meski saya sudah kembali ke kota, pasti saya tahu dan saya akan datang memberi Anda pelajaran. Iye, gue janji kagak bakal malak warga lagi, jawab pria itu, wajahnya memerah menahan sakit. Smith melepaskan cengkeramannya dan mengibas-ibaskan tangannya, preman kampung itu pun pergi dengan lari tunggang langgang, belum tahu saja dia kalau Smith itu pemegang sabuk hitam taekwondo. Amelia menganga melihat betapa kerennya Smith, selain tampan ternyata dia juga pintar bela diri. Sayang, tutup mulutmu nanti ada lalat masuk, Amelia gelagapan dan langsung menutup mulutnya. Smith tersenyum saat melihat ekspresi lucu gadisnya itu. Terima kasih ya nak Smith. Dia memang suka malak warga sini. Kalau ada kejadian seperti ini lapor pada saya ya Mak, ucap Smith. Ibu Rara hanya menganggukkan kepalanya pertanda mengerti. Sesampainya di rumah, Amelia dan ibunya segera mengupasi kulit singkongnya, mencucinya dengan bersih, karena ini keripik istimewa untuk calon menantu. Mel, buat bumbunya diulek ya, kasih garam sama micin. Apa pacarmu itu tidak alergi micin? Tanya Ibu Rara, setaunya orang kaya itu sangat menjaga makanannya. Amel tanya dulu. Jawab Amel, dia pergi ke kamar menghampiri pria itu yang sedang mengganti pakaian. Tuan, Mamak tanya apa Tuan alergi micin? Smith membalikkan badannya dan menatap dalam gadisnya. Tidak, tapi jangan banyak-banyak, aku suka pusing kalau makan banyak micin, jawab Smith, dia sedang mengancingkan kemejanya. Amelia mendekat dan mengambil alih mengancingkan kancing kemeja itu dengan tangan mungilnya. Smith tersenyum senang dan mengelus puncak kepala gadisnya dengan lembut. Sudah, Tuan mau makan sekarang, biar saya siapkan. Aku mau sayur yang kemarin, enak, tumis sawi pakai teri ya Tuan, tebak Amelia. Smith mengangguk antusias. Ya sudah ayo, Amel masakan. Amelia menarik tangan Smith keluar dari kamar dan membawanya ke dapur. Benda apa ini? Tunjuknya pada batu bulat dengan cekungan di tengahnya. Cobek, buat ngulek bumbu. Jawab Amelia, dia sibuk membersihkan sawi dan mengiris-iris bawang merah. Aku baru melihatnya pertama kali apa ini benda antik? Antik apanya? Di pasar banyak, sebelum ada blender, menghaluskan bumbu tuh pakai ini Tuan, jelas Amelia. Oh, aku gak pernah ke pasar yang makanya gak tahu, ucapnya sambil nyengir. Amelia menggelengkan kepalanya, maklumlah kan Smith orang kaya, mana pernah dia ke pasar, paling ke supermarket. Pakai cabai gak Tuan? Persis kayak kemarin jawab Smith, dia sibuk dengan meneliti cobek yang bulat. Mel, lagi apa? Suara Mamak terdengar dari dapur belakang, tempat dapur tungku dengan bahan bakar kayu. Lagi masak tumis sawi buat makan siang, kenapa Mak? Bumbunya belum diulek, selesaikan cepat, terus kita motong-motong singkongnya, ucap Mamak. Iya Mak, tunggu sebentar lagi mateng kok, jawab Amelia. Tangannya sibuk mengaduk masakannya di wajan. Silahkan dimakan Tuan, Amel mau motongin singkongnya dulu. Ngikut, rengeknya manja. Amelia memutar matanya jengah, Smith sudah seperti ekor yang kemana-mana selalu ikut. Amelia tak menjawab, dia melengos pergi. Tapi bukan Smith namanya kalau dia mau kalah begitu saja.
dengan membawa piring berisi makan siang dia mengikuti Amelia ke dapur tunggu. Makannya di sana nak Smith, di sini berdebu, tahu tuh, ngikut mulu, aku udah kayak buronan yang dikejar polisi, ketus Amelia, tapi Smith hanya tersenyum manis. Amelia mulai memotong singkong dengan pisau kecil yang terlihat mengkilap, menandakan kalau pisau itu sangat tajam. Hati-hati kena tangan sayang, peringat Smith. Oke, jawab Amelia singkat, dia sudah terbiasa melakukan ini. Dulu, dia sering membantu mamanya membuat keripik untuk jualan. Sayang, panggil Smith. Amelia menoleh dan, cup. Smith memberinya flying kiss pada Amelia di depan ibunya. Apa pria itu tak malu atau urat malunya lagi putus? Ibu Rara tersenyum simpul melihat interaksi kedua pasangan yang menunjukkan keromantisannya. Amelia memberi Smith senyuman manisnya sebagai balasan. Tak dipungkiri kelakuan absurd pria itu membuat hatinya berbunga. Tapi, entah karena kurang fokus Amelia tak sengaja melukai tangannya. Au, pekik Amelia, gadis itu mengibas-ibaskan tangannya. Darah segar mengalir dari jarinya yang terluka. Smith yang melihat itu segera mendekati gadisnya. Smith mengambil tangan gadisnya dan memasukkan jarinya yang terluka ke dalam mulutnya. Kan aku sudah bilang, hati-hati kena tangan sayang, kamu ini susah banget dibilangin, ucap Smith tegas, dia membungkus luka Amelia dengan kemejanya. Ya maafkan gak sengaja, jangan marah, kamu terlihat menakutkan kalau marah, Smith menatapnya tajam, membuat Amelia menundukkan pandangannya. Kapan lagi dia bisa bilang begini, kalau di apartemen bisa dipastikan nasibnya akan berakhir di ranjang. Tapi karena di sini ada Mamak, jadi aman. Kamu semakin berani ya, tunggu hukumanmu setelah kita pulang. Aku pastikan kamu takkan bisa berjalan, bisik Smith membuat Amelia merinding. Ulek bumbu sana, jangan motong ini lagi, pacarnya marah nanti. Iya Mak, Amelia menurut dan pergi meninggalkan pria itu yang masih berjongkok dan lagi-lagi pria itu mengikuti gadisnya, masih dengan membawa piring. Amelia mengupas bawang putih dan merah, kencur dan beberapa bumbu lain. Smith diam memperhatikan, terlihat mudah saat gadis itu menguleknya. Mau nyobain? Amelia memberikannya, tapi karena tak hati-hati dan terlalu bersemangat, akhirnya bawang-bawang itu kabur dari cobek. Amelia tak tahan, dia tertawa saat melihat ekspresi Smith yang menurutnya sangat lucu. Apa yang kau tertawakan Hem? Amelia menghentikan tawanya. Enggak kok, kalau mau ngulek bumbu pelan-pelan tuan jangan kayak mau ngajak berantem sama bumbunya. Aku kira kalau pakai tenaga jadi cepet halusnya, jawab Smith. Orang kaya mana bisa sih ngulek bumbu, sini biar aku aja, terusin aja makannya. Smith menekuk wajahnya, dia kesal karena tak bisa membantu gadisnya, bukannya membantu, malah dibuat berantakan. Amelia memunguti bumbu yang tadi beterbangan dan mulai menghaluskannya menjadi satu. Daripada nganggur cuma lihatin aku, lebih baik tuan bantu mama di dapur gih motongin singkong. Baik Kapten, jawab Smith dan segera pergi ke dapur. Kapan lagi bisa menyuruh Pak Direktur yang menakutkan ya kan? Inilah kesempatan yang sangat bagus. Aku bantuin ya Mak, tawar Smith, dia duduk di kursi kecil berhadapan dengan ibunya Amelia. Boleh, potongnya tipis-tipis ya jangan tebal, nanti keras pas udah digoreng. Baik Mak, Smith mengambil pisau dan mulai mengikuti Ibu Rara mengiris tipis singkongnya. Sesekali Ibu Rara mengomel karena potongannya tak jelas bentuknya, dan terlalu tebal. Tapi Smith hanya diam saja, tak berani melawan, kalau dia melawan bisa-bisa hubungannya dengan Amelia tak direstui. Amelia mengulum senyumnya saat melihat tangan Smith yang sedari tadi diam-diam mencomot keripik yang habis digoreng dari wadah dan mengunyahnya dengan perlahan, mungkin agar tak terdengar suara kriuknya. Mak, keripiknya berkurang tuh, cetus Amelia dengan senyum jahilnya. Ibu Rara melirik pipi Smith yang menggembung, pasti berisi keripik curian dari wadah. Bagus ya dimakanin terus, katanya mau dibawa ke kota, omel Ibu Rara. Enak Mak, gurih, jawab Smith sambil cengengesan. Udah jangan dimakanin terus, iya Mak, jawab Smith pelan, tapi saat Ibu Rara lengah dia kembali mengambil keripik dan kabur ke ruang depan. Astaga, pacarmu itu Amel, awal datang dia terlihat dingin dan kaku. Tapi sekarang kok jadi begini? Amel gak tahu Mak, di kota dia datar kok, jawab Amelia. Kelihatannya dia sayang banget sama kamu Mel, jangan disia-siakan ya, nyari cowok yang baik dan mau nerima apa adanya di zaman sekarang itu susah. Iya Mak, Amelia mesem-mesem saat mamaknya bilang Smith terlihat sangat menyayangi dirinya.
Jangan senyum-senyum terus. Mendingan bumbuin keripik ini. Iya Mak. Amelia terus tersenyum sambil mengaduk keripik di wajan besar. Apalagi mengingat sifat pria itu yang berubah 180 derajat. Kenapa senyum-senyum sayangnya aku ini? Tegur Smith. Enggak kok. Nih cobain. Bumbunya udah pas apa belum? Smith mengambil keripiknya dan meniupnya pelan. Dia memakannya dengan cepat, mengunyahnya dengan penuh perasaan. Enak sayang, gak ada yang kurang. Yang kurang cuma aku. Kurang apa memangnya tuan? Tanya Amelia polos. Kurang kehangatan. Bisik Smith sensual. Jangan menggodaku tuan. Amelia menepuk pelan lengan Smith karena kesal.